Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana, mahasiswi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Habibah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Secara bahasa, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance artinya memimpin, menunjukkan atau membimbing ke jalan yang baik. Sedangkan counseling artinya menasehati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Jadi, bimbingan dan konseling dapat kita artikan sebagai proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi diri maupun memecahkan masalahnya secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, dan juga terprogram yang dijalankan oleh konselor untuk memberikan fasilitas perkembangan konseli untuk meraih kemandirian dalam kehidupannya. Setelah kita mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Seringkali ketiga profesi ini disamakan, padahal ketiga profesi tersebut berbeda. Untuk mengetahui perbedaan dari tiga profesi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu profesi psikiater, profesi psikolog, dan profesi konselor. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang psikiater terlebih dahulu. Psikiater adalah profesi yang dipelajari seseorang dengan latar belakang pendidikan kedokteran untuk program Starta 1 atau S1. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran yang bergelar dokter umum akan melanjutkan residensi selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Tentu residensi ini dengan bidang psikiatri. Ketika seseorang telah menyelesaikan residensi dengan bidang psikiatri, maka akan lulus dengan gelar dokter spesialis kejiwaan. Nah, di sini baru kita dapat mengatakan bahwasanya dia adalah psikiater. Seorang psikiater dapat memberikan obat kepada pasiennya. Karena belajar dengan latar belakang kedokteran membuat mereka mengetahui mengenai hal kimia pada otak manusia yang tidak seimbang. Terapi pada psikiater cenderung pada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Fokus psikiater cenderung pada perubahan biologis dan fisiologis pada pasien. Seorang psikiater biasanya juga dapat memberikan tes psikologi yang berkaitan dengan neurologi kepada pasien-pasiennya. Karena psikiater erat kaitannya dengan pemeriksaan status mental berdasarkan neurologi, psikiater umumnya dapat bekerja di rumah sakit, lebih tepatnya di rumah sakit jiwa. Untuk profesi yang kedua yaitu psikolog. Psikolog adalah profesi dari ilmu psikologi. Untuk mendalami ilmu ini, pendidikan didulang di Fakultas Psikologi untuk mengambil S1 atau sarjana psikologi. Kemudian meneruskan program profesi atau S2. Kemudian belajar praktik menjadi psikolog. Psikologi memiliki bidangnya masing-masing atau memiliki spesialisasinya masing-masing. Pekerjaan psikolog yang paling dekat dengan psikiater adalah psikolog klinis, yang juga menangani kasus-kasus kejiwaan baik anak maupun dewasa, menelaah gejala-gejala psikologis dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganannya. Karena gejala psikologis tak kelihatan, pemeriksaan dan penanganannya bisa menghabiskan waktu 1-2 jam, kadang lebih. Untuk kasus berat, pasien perlu bolak-balik pemeriksaan.
Ada spesialis psikolog yang tidak menangani kasus-kasus klinis, seperti psikolog pendidikan yang menangani sistem pendidikan dan individu. Ada juga psikolog industri dan organisasi yang kerjanya di kantor-kantor. Psikolog juga berkompeten melakukan dan menginterpretasikan berbagai macam tes psikologi, seperti tes IQ, tes minat bakat, tes kepribadian, dan sebagainya. Untuk profesi yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada konselor. Konselor menempuh pendidikan pada program pendidikan berupa SPD atau MPD yang kemudian melanjutkan spesialisasi ke bidang konselor. Konselor bekerja dengan menggunakan pendekatan yang hampir mirip dengan psikolog. Namun, fokus mereka adalah pada seseorang yang normal bermasalah. Apa sih maksudnya orang yang normal bermasalah? Maksudnya adalah mereka mengalami masalah dan tantangan dalam hidup mereka, tetapi tidak mengganggu kesehatan mental sampai pada taraf gangguan jiwa. Peran seorang konselor lebih kepada bagaimana memposisikan diri sesuai dengan klien, seperti mampu menjadi seorang teman, mentor, pendengar yang baik, bahkan mungkin memposisikan diri sebagai orang tua jika klien masih di bawah umur. Umumnya, pekerjaan konselor banyak diperlukan di sekolah, baik itu dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Sekolah banyak membutuhkan konselor karena umumnya yang memerlukan konseling adalah anak sekolah yang segi fisik masih sehat namun sedang mengalami hambatan atau sedang mengalami masalah. Dari pemaparan saya tadi tentang ketiga profesi tersebut, dapat kita lihat perbedaan yang kentara antara psikolog, psikiater, dan konselor. Perbedaan yang pertama yaitu dari latar belakang pendidikan. Ketiganya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Selanjutnya, yang membedakan antara psikiater dengan psikolog dan konselor adalah psikiater harus dapat mengetahui penyebab gangguan kejiwaan dari sisi medis dan kelainan sistem syarafnya. Mereka harus bisa mendiagnosis gangguan tersebut seperti skizofrenia, bipolar, atau gangguan psikologis lainnya. Perbedaan yang utama antara psikiater dengan psikolog dan konselor adalah psikiater dapat meresepkan obat kepada pasien setelah didiagnosa dengan tepat. Perbedaan selanjutnya yaitu pekerjaan konselor umumnya dibutuhkan di sekolah, sedangkan psikiater bekerja di rumah sakit jiwa. Dan psikolog bekerja sesuai dengan bidang psikolog yang mereka pilih. Perbedaan selanjutnya yaitu jika kamu datang ke psikolog dan konselor, maka psikolog, konselor, dan psikiater, maka posisi kamu tidak akan dianggap sama oleh ketiganya. Saat datang ke psikolog dan konselor, kamu akan dianggap klien. Sedangkan saat datang ke psikiater, kamu akan dianggap itu tadi perbedaan dari profesi psikiater, psikolog, dan konselor. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tujuan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan kepada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Prayitno menyatakan bahwa bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang dapat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk memandirikan individu. Seperti apa ciri-ciri manusia mandiri itu? Prayitno mengungkapkan bahwa pribadi mandiri itu memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Yang keempat, mengarahkan diri sendiri sesuai dengan
keputusan yang diambilnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.